Jepara, sebuah nama yang bukan hanya terpatri dalam tiap pahatan kayunya yang legendaris, tetapi juga menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Di pesisir utara Jawa Tengah, terhampar gugusan permata Samudra Hindia, Karimun Jawa. Dijuluki surga tersembunyi, perairan biru berpadu sempurna dengan pasir putih, menjadi rumah bagi terumbu karang yang berwarna-warni dan kehidupannya seirama dengan tawa para turis. Namun, tak jauh dari kemilau Karimun Jawa yang menawan, di jantung daratan Jepara terhampar sudut lain yang jauh berbeda, Desa Sumberjo. Sebuah desa agraris yang tenang, tempat kehidupan berputar di sekitar ritme pertanian. Di sini, nafas masyarakat menyatu dengan tanah. Mata air adalah sumber kehidupan, dan bukit-bukit adalah penjaga. Dua wilayah ini terpisah oleh bentangan laut dan daratan, dan terlihat kontras dalam lanskap dan keseharian mereka. Sebuah luka ekologis yang mendalam. Di Karimun Jawa, perairan yang dulu sebening kristal kini tercemar. Jejak-jejak hitam limbah tambak udang ilegal membekas, menggerogoti denyut kehidupan bawah laut dan mencekik sumber pendapatan masyarakat. Sementara di Sumberjo, kehidupan warga yang bergantung pada mata air bersih kini terancam oleh riuhnya aktivitas penambangan. Tanah-tanah yang subur kini berdebu dan sumber kehidupan terancam kering. Pertanyaan besar pun muncul, memaksa kita merenung, memaksa kita bertanya, apa yang sebenarnya akan dicapai ketika laju pembangunan tak lagi memihak alam dan keberlanjutan hidup manusia tak lagi menjadi prioritas utama? Kisah Karimun Jawa dan Sumberjo adalah cerminan dari sebuah luka yang mungkin tak kunjung sembuh. Dari udara kita bisa melihat lebih jelas. Inilah Jepara, sebuah wilayah yang terbagi antara lautan dan daratan. Karimun Jawa dan Sumberjo terpisah secara fisik. Namun, kini terhubung oleh benang merah penderitaan yang sama. Perhatikanlah bagaimana luka-luka ini membekas di lanskapnya. Kita mundur 3 tahun ke belakang, 2022. Kala itu, gema nama Karimun Jawa tak lagi hanya tentang keindahan alamnya, melainkan juga tentang sebuah skandal yang menggerus hati. Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal, juga harus mendekam di balik jeruji besi akibat dituntut Undang-Undang ITE. Di balik hutan mangrove yang lebat dan tepi perairan yang seharusnya terjaga, tambak-tambak udang ilegal bermunculan. Mereka merambah tanpa izin, melahap kawasan konservasi yang seharusnya terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Janji-janji ekonomi semu disebar. Iming-iming kesejahteraan instan ditaburkan. Namun, yang tertinggal hanyalah limbah pekat yang mematikan, mengalir deras mencemari perairan, menggerogoti denyut kehidupan bawah laut, dan meninggalkan noda hitam memilukan di wajah pariwisata bahari Karimun Jawa. Ini adalah awal dari sebuah luka. Oh, ini bukan tambak udang ya? Oh, tambak. Tambak apa Pak kalau gitu? Sudah tidak operasi lagi. Oh. Apakah ini dialihkan jadi tambak yang lain apa? Emang udah berhenti Pak? Sudah berhenti, Pak. Oh, sudah berhenti. Oh, berarti tapi ini ada kayak apa ya Pak? Pemulihan gitu nggak ya Pak? Enggak tahu ya, Pak. Yang punya tadi ke sini tapi pulang. Berarti sebelumnya kita tambak udang, Pak? Dulu memang tambak udang, Mas. Oh. Sekarang kan udah ditutup. Dan udah enggak boleh. Iya. Itu. Jadi aktivitas yang di darat ini tidak punya kewenangan pihak Balai Taman, sebab itu di area perpajakan katanya. Jadi kita pergi ke kecamatan
Ya, tolong tegakkan perdamu. Itu. Tapi ya sampai sekarang kayaknya itu masih ada tuh. Kalau kamu bisa ngecek. Para petambak yang menjanjikan kemakmuran telah lenyap, meninggalkan masyarakat setempat dalam kehampaan. Genangan air hitam pekat menjadi kolam yang mati. Sebuah simbol nyata dari pembiaran yang memilukan. Para pengembang yang menjanjikan kemakmuran telah lenyap, meninggalkan masyarakat setempat dalam kehampaan. Bisa ngecek. Di Legonipa. Legonipa. Itu lokal. Masih beraktivitas. Kayaknya masih beroperasi. Kamu bisa cek ke sana seperti apa. Itu. Maksud saya, tidak ada nih kata tutup setelah sekian banyak ini. Tapi kayaknya ada yang komen pariwisata itu ada yang gatal-gatal ya Pak Arif? Ada yang gitu katanya. Ada yang gatal-gatal. Apa pengaruh dengan sisa limbah Limbah tambak juga atau saya belum tahu. ya itu kayaknya ada yang keluh gitu, ada yang gatal-gatal gitu. Terus di samping-samping pesisir itu kayaknya kok sisa limbahnya itu kan terus akhirnya menjadi kayak lumut yang besar gitu ya. Kan dengar waktu itu ya. Kan di video juga itu. Ada yang busanya banyak itu sampai tetebalannya sampai apa itu yang di Kemujan ya Pak ya Arif ya? Kemudian Ya. Pas perbedaan dari sebelum adanya dengan sesudahnya ini, sudah adanya tambak. Sebelumnya yo aman-aman saja, tidak ada masalah apa-apa kan. Tapi setelah ada tambak, wes geger terus. Sampai apa dulu dari bupati apa gubernur ya yang kesini. Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi lonjakan kasus demam berdarah tinggi atau DBD secara signifikan. Kuat dugaan, genangan air hitam di bekas tambak yang ditinggalkan telah menjadi sarang ideal bagi nyamuk Aedes aegypti. Itu. Kalau memang lonjakannya sudah tidak masuk akal ibaratnya, ya paling tidak kita minta bantuan ke Ciparah, ke Pemda. Ya. Ketika itu kita suarakan ke Pemda kita minta ke Pemda untuk darurat nih. Kalau ada SK darurat paling tidak BPBD turun atau apa turun, itu masuk saya sebagai masalah, sebab betul-betul resah waktu itu. yang tenaga medis tenaga medisnya. Iya. Lah kan itu harus ditangani di rumah sakit. Oh langsung. Iya. Ditangani di rumah sakit. Oh iya betul. Jadi kami itu ya sudah sesuai dengan standar operasional, standar kami puskesmas gitu loh. Jadi wewenang kami, SOP kami itu ya sudah sesuai dengan puskesmas. Jadi memang puskesmas itu ranahnya memang sampai di sini. Kalau misalkan keadaan seperti ini harus dirujuk gitu ya kita harus rujuk. Berarti memang ada rutang penanganan. Iya betul. Dan itu memang harus sudah ditangani di rumah sakit. Iya. Iya sih. Oke, kalau tenaganya ke sini tapi kita alatnya, fasilitasnya. Iya. Fasilitas kesehatan yang minim di Karimun Jawa ditandai dengan belum adanya rumah sakit dan sumber daya medis yang memadai. Warga Karimun Jawa harus pergi ke Karimun untuk mendapatkan perawatan sekelas rumah sakit. Kita bahasannya misalkan di masyarakat itu kadang gini Mas, jadi jenengan misalkan dapat masukan ya dari masyarakat, alatnya tidak lengkap. Kan itu sebenarnya kita lengkap sesuai dengan wewenang dan prosedur tadi.
ya wewenang puskesmas, prosedur di puskesmas seperti itu. Yang mereka inginkan itu ya itu tadi, ada rumah sakit di sini, misalkan yang melahirkan tidak bisa lahir bisa ditangani di sini, maksudnya kan bisa SC di sini, ya kan? Nggak bisa SC di sini berarti memang harus ada rumah sakit di sini. Bukan berarti puskesmas itu tidak lengkap alatnya. Kadang masyarakat itu kan awam, ya, masyarakat itu awam. Jadi kadang puskesmasnya nggak lengkap kok, minta yang lengkap. Kadang itu sama jenengan misalkan mintanya seperti itu, ya. Kemanakah perhatian dan keberadaan pemerintah? Kepada siapa mereka memihak? Hutan mangrove yang seharusnya menjadi benteng alami dari abrasi dan rumah bagi berbagai biota laut, kini meranggas, mati. Habitat ikan dan organisme laut lainnya hancur. Akibatnya, hasil lautan pun menurun drastis. Nelayan-nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut, kini pulang dengan tangan hampa. Ironisnya, di tengah kerusakan parah ini masalah lain muncul. Tumpang tindih kewenangan antar instansi. Sebuah labirin birokrasi yang semakin memperparah kebingungan warga tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan siapa yang harus mereka mintai pertanggungjawaban. Pemilik lahan tambak mengalami kerugian karena tambak yang terbengkalai akibat pelarangan operasional tambak udang di Karimun Jawa. Gimana? Setelah adanya penutupan ini rugi nggak? Boleh tahu? Ya kalau aku ya rugi lah, tidak ada pekerjaan udah ada. Dulu kan ikut sini aku Mas, ikut kerja sini. Iya. Makani orang. Iya benar. Kini, siapa yang dirugikan? Bukan hanya lingkungan, namun juga masyarakat. Dan yang lebih mencengangkan, di balik permasalahan tambak udang, tersiar kabar tentang praktik jual beli dan sewa menyewa lahan konservasi, termasuk area laut dan mangrove. Kabar ini diperkuat oleh fakta di lapangan. Terdapat beberapa spanduk promosi penjualan dan penyewaan laut serta mangrove yang terpasang di pinggir jalan. Kalau laut di kaki Karimun Jawa, sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Betul ya Pak Satpol ya? Tidak ada. Itu isu apa itu? Tapi ini secara umum saja ya. Jadi di Karimun Jawa itu kan kawasan taman nasional. Kalau kawasan nasional itu yang memiliki kewenangan terhadap taman nasional itu adalah Balai Taman Nasional, dipimpin oleh seorang kepala balai. Keterangan yang disampaikan oleh pihak kecamatan berbanding terbalik dengan pihak Balai Taman Nasional. Permen LHK, kami sudah diberikan kewenangan tanda batas, pasang batas di perairan. Karena keputusan menteri kami pun juga tidak mengakomodir, karena sudah terakomodir di Kementerian KKP seperti itu. Maka sehingga ketika permasalahan di kami, ketika ada tadi kenapa nggak ada tanda batas, ya memang permasalahannya di situ, karena payung punya di KKP. Pihak kecamatan dan Balai Taman Nasional Karimun Jawa seolah saling lempar tanggung jawab. Bahasa mereka kalau kita audiensi dengan mereka itu, ya kami di sini tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum. Terus kita cuma bisa mendata, mengedukasi. Jadi ketika ada ini, bahasa mereka bukan wewenang kami cuman bagian hukum ada. Itu. Masyarakat Karimun Jawa kini terombang-ambing di tengah ketidakpastian. Apa yang terjadi di Karimun Jawa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan hukum, kelalaian menangani masyarakat, dan pembiaran kerusakan lingkungan adalah sebuah pola.
Sebuah pola yang muncul kembali dengan bentuk berbeda di wilayah lain Jepara. Namun, dengan dampak dan ironi yang serupa. Kita bergerak ke Sumberjo. Sebuah desa yang tenang, kini menghadapi ancaman lain. Apa yang gagal dipelajari di Karimun Jawa, kini muncul kembali di Sumberjo. Sumberjo tengah menghadapi tambang yang beroperasi tepat di atas pemukiman warga. Warga terdampak secara langsung, baik air sebagai sumber kehidupan, udara yang mereka hirup, dan tanah tempat mereka berpijak, semuanya terancam. Permasalahan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun, tepatnya pada bulan November tahun 2024. Adanya musyawarah untuk pembahasan penambangan di Dukuh Toplek dan Dukuh Pendem Desa Sumberjo. Namun, warga tidak menyepakati. Pada bulan Desember tahun 2024, alat berat mulai masuk ke area dekat pemukiman warga tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di awal bulan Januari 2025, warga melaksanakan konsolidasi, kemudian mendapatkan pengancaman dari pemangku kepentingan, hingga video ini dibuat. Seko dinas, seko pemerintah niku ora mungkin nak ngetokno izin, nak analisane iku ora bener. Mata air tak lagi aman. Kekhawatiran akan tercemarnya dan berkurangnya volume sumber mata air terjadi di Desa Sumberjo. Meskipun keluhan dan protes telah disuarakan kepada pemerintah, pihak tambang terus mengeruk, mengabaikan penderitaan dan kekhawatiran masyarakat sekitar. Kita nggak tahu, jadi kalau apa itu ada, karena waktu dulu sempat ada diskusi kalau pertambangan itu masih ditolak dengan warga, tapi kok tiba-tiba kok ada alat masuk. Ya kita warga semua memang berontak lah, memang intinya itu kita nggak menginginkan ada tambang sih, memang di dukuh kami ini. Dampak penambangan ini menjalar ke segala lini kehidupan warga. Kalau misalkan ini di musim kering atau gimana itu sangat susah untuk mendapatkan air. Nah, sedangkan dari desa-desa sebelah itu juga kalau musim kering itu dia mencari airnya itu ke sini gitu. Sedangkan penduduk sini itu mayoritas ya juga petani, kan kita butuh itu juga untuk penanaman, biarpun padi atau apa itu kan butuh juga air. Limbah tambang mencemari lingkungan sekitar, menyebabkan polusi udara berupa debu yang mengancam pernapasan. Tambang yang berada di atas pemukiman warga menyebabkan ketakutan warga terhadap longsor dan hilangnya sumber mata air. Yang paling berdampak sih emang di kerusakan lingkungan ya Mas, dan sumber air tadi, soalnya sumber airnya itu ada benar-benar dekat dari lokasi tambang itu. Nah kemudian itu juga pasti berpengaruh terhadap pertanian, persawahan juga. Polusi suara yang memekakkan telinga mengganggu tidur dan ketenangan warga. Dampaknya udah terjadi, limbah sudah ada, kemudian kerusakan juga sudah ada. Nah semestinya tanpa mencoba beroperasi pun perangkat desa udah bisa melihat kan itu jarak antara pemukiman sama gunung aja nggak terlalu sedekat ini loh, apalagi ini yang dekat, apa malah nggak tambah gitu. Warga Sumberjo tidak tinggal diam. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melakukan berbagai aksi, bahkan sampai menyita alat berat tambang sebagai bentuk protes kepada pemangku kepentingan daerah. Suara yang lantang menyuarakan keadilan,
berujung pada ancaman kriminalisasi. Suara warga dibungkam, dan bahkan beberapa di antaranya harus berhadapan dengan hukum. Ada kepala desa yang memberikan voice note kepada warga kami, itu ya sempat ngancam sih, ya bukti semua ada lah itu. Tapi ancamannya entah kita mau dipenjara, katanya mau disantet gitu. Di tengah represi dan ancaman ini, para warga tidak menyerah dan menyatukan suara mereka. Namun, setiap mereka menyuarakan suaranya, pemerintah dan pihak berwenang yang diharapkan menjadi penengah justru menutup mata dan telinga mereka. Itu setelah dengan perizinan udah keluar perizinan udah keluar katanya. Itu dari lama? Dari Pak. Perizinan. Kan saya tidak tahu kemarin aja yang berani itu kemarin aja. Seperti dia. Ini kok di Porong ya Mas? Ini kok di Porong ya Pak? Di Porong, Koninfo. Koninfo Pak, Kabupaten. Berarti sifatnya cuma ya, mendampingi. Ya. Dan yang kono masyarakat tak? Ada untuk penolakan untuk tambang itu sudah ada alat beratnya 2. Mau dioperasikan nggak boleh, mau diambil nggak boleh. Berarti cara lebih jelasnya langsung ke Pak Ijen ya? Iya, dari desa. Dari desa dan dari PT yang mau nambang. Yang mau nambang. Perusahaan. Kok Mas tahu dari sini dari mana? Kok tahu dari acara apa mana? Kemarin tambang kemarin. Oh, kami dari informasi yang beredar sih, Pak. Di media sosial. Kalau media sosial ya langsung dari sana aja, yang lebih jelas. Seperti biasanya, perilaku saling melempar tanggung jawab tak terlepas dari para pemangku kepentingan. Hanya berupa klarifikasi yang tidak ada titik temu dan berujung kekecewaan oleh masyarakat. Masyarakat terserti Mbak, maksudnya memang ada tambang karena tambang memang kali Mbak dari 16 tahun yang lalu Mbak merepet loh Mbak, artinya ditukurin yang dijarno 6 tahun, 5 tahun sampai untuk sepis sing iso diizinno terus sampai izinnya turun dan sebagainya itu dijarno kadang jadi garap sing duwe tanah bariku lagi ditambang loh Mas, seperti itu. Jadi kalau apakah dilibatkan, kalau yang memang tokoh ya dilibatkan, cuman apakah mereka tidak tahu ya masih tahu nih, walaupun orang malah rapat pun ya ngerti Mbak, karena itu cara ana kayak ngukur tanah, jual tanah itu geger Mbak, cara jenengan saya pasaran 10 juta payu 400 juta ada uang yang tinggi payu, nah kebanyakan hampir milik itu dijual semua Mbak, seperti itu. Jadi jangan takut apakah dilibatkan, ya ada yang dilibatkan, ada yang rapat formal Mbak ya, tapi kalau masalah sosial tahu ya makna tahu semua Mbak. Penjelasan yang terlalu berputar-putar memperlihatkan bahwa mereka tidak mau dicap sebagai pihak yang salah. Jadi, harus kepada siapa lagi para warga bersandar selain merangkul dan menguatkan satu sama lain? Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Aku membawa batu membawa lindu membawa longsor membawa air membawa banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Suara-suara jerit lirih dari para warga yang mungkin terpendam, namun sepenuhnya belum padam. Mereka dan kita menyimpan seruan, sebuah pesan tertunda yang penuh akan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kisah Karimun Jawa dan Sumberjo belum selesai. Perjuangan masih panjang. Namun mungkin kita semua belum benar-benar memulai perjuangan yang sesungguhnya.